Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Semoga hari kalian selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang sangat melimpah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sama-sama ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita memasuki pembelajaran tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 tentang peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Faktor-faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, perlawanan terhenti. Adapun yang keempat, kalah dalam persenjataan. Adapun yang kelima, Belanda menerapkan politik atau adu domba terhadap rakyat Indonesia. Adapun masa pergerakan kebangsaan, itu masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional tahun 1900. Adapun yang kedua, masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Adapun masa ketiga itu masa moderat tahun 1930-an. Masa pergerakan kebangsaan nasional tahun 1900-an. Pada masa ini lahir bangsa organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Independent Party. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Nah, ini ada gambar Dr. Budi Utomo atau dipanggil dengan Sutomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Adapun masa awal radikal itu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal atau non-kooperatif. Karena pergerakan nasional pada masa itu bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Ini ada pun gambar tokoh perhimpunan Indonesia yang di masa awal radikal. Ini gambar mereka. Organisasi yang bersifat keras terhadap pemerintah kolonial Belanda antara lain Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Adapun masa moderatnya itulah sejak tahun 1930-an, organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930-an atau VN baru Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia Gerindra, dan Gabungan Politik Indonesia GAPI, Organisasi Kepemudaan dan Keagamaan, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam Ala Indonesia, Jong Islami Bond Sumatera Tawalib yang lahir di Maningkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Adapun faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia ada 2, itu faktor internal dan eksternal. Ada faktor internal yang pertama
kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. Yang kedua, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rasa Indonesia, rakyat Indonesia. Yang ketiga, lahirnya kaum terpelajar. Keempat, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Yang kelima, lahir dan munculnya semangat persamaan derajat dan bangsa pada masyarakat Indonesia. Adapun faktor eksternalnya itu yang pertama, perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India, adanya politik etis dari Belanda, peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenal penentuan nasib bangsanya sendiri. Yang keempat, munculnya dorongan untuk melawan penjajahan karena perbedaan ideologi. Yang kelima, kemenangan Jepang atas Rusia. Adapun perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan yaitu bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendikawan baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Pada cendikiawan ini menjadi pelopor dan pimpinan muncul organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Adapun bidang ekonominya itu ada upaya untuk menghapuskan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Adapun di bidang politik itu banyak muncul organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajahan. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia tersebut. Adapun di bidang politik itu mulailah muncul pemahaman baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pancasila. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Adapun bidang sosial dan budaya melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logam pada tahun 1850 dan istilahnya Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajahan di Indonesia. Adapun peristiwa Sumpah Pemuda itu 1928 saat zaman penjajahan Belanda. Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 2 kali, yaitu Kongres Pemuda Indonesia yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April 2 Mei tahun 1926. Adapun Kongres Pemuda Indonesia yang kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Adapun hasil keputusan Kongres Pemuda II itu ada 4 ya. Pertama, menerima lagu Indonesia ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Adapun yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia atau bendera kebangsaan rakyat Indonesia. Adapun yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Pemuda atau berwatak nasional dalam arti luas. Adapun yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Adapun isi ikrar Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Adapun yang kedua itu, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Adapun yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Adapun perbedaan antara satu suku dan suku lainnya ada terbagi 3, yaitu adat istiadat, bahasa daerah. Adapun yang terakhir yaitu sistem kekerabatan. Adapun arti adat istiadat itu setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu.
mengikuti upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya, upacara pembakaran mayan Ngaben di Bali, upacara Rangku Solo di Praja, dan upacara Taidak Sulketing di Jawa. Kemudian yang kedua itu bahasa daerah. Setiap suku bangsa Indonesia itu memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memiliki bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Adapun sistem kekerabatan, yaitu sistem kerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut dari suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Sistem kekerabatan yang pertama, sistem kekerabatan patrilineal mengikuti garis keturunan ayah. Yang kedua, sistem kerabatan matrilineal mengikuti garis keturunan ibu. Adapun yang ketiga, sistem kekerabatan bilinial mengikuti garis keturunan kedua orang tua. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.